Oh ya sudah. Oke beda karena karena kan saya menggunakan mikrofon di sini. Baik, kita kenalan dulu ya. Saya tak jalan-jalan saja. Nanti yang hadir dulu, nanti baru yang melalui Zoom. Ini kameranya. Baik. Pak Iwan. Oh ya, Mas Iwan. Mas Iwan, sudah bekerja, Mas Iwan? Sudah bekerja? Oh, belum bekerja. Freelance, iya. Tinggal di Semarang ya ini ya? Oh, mau kos? Asli dari? Oh, gitu. Memang mau niat untuk sekolah. Semangat. 3 semester harus selesai ini. Ya. Terus Mas Fedra. Oh, iya, Mas Fedra. Bekerja di mana, Pak? Oh, ya. Nurholis Majid. Oh, ya. Panjenengan bekerja di mana? Sekarang saya di Kementerian Perhubungan. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya, ya. SPD, CP itu apa, Mas? Oh. Oh ya, ya. Dia Numawan, Mas. Di setting aja. Terus Mbak Vidya. Ya, Mbak Vidya kerja di mana, Mbak Vidya? Di bidang kontraktor, ya. Terus Christian. Ya, Mas Christian? Oh, wirausaha. Oh, yang panjenengan yang dari ini ya, TK ya. Oke. Terus Ferry Hajika. Ya, Mas Ferry sudah bekerja di mana? Ya? Oh, ya. Terus Magdalena Rossi, ya? Oh, ya. Terus Mbak Inta, ya? Oh, ya. Terus Mbak Isna. Mbak Isna, ya? Oh, mengajar. Ya. Nah, sekarang kita menyapa teman-teman yang di sini. Oh, lah kok belum tanda tangan? Sudah tanda tangan? Namanya siapa? Yang mana? Saya kelewatan berarti. Ini Mbak Lina sudah bekerja di mana, Mbak Lina? Di Polda. Oh, di Polda. Ya. Nah, sekarang kita sapa teman kita yang di sini. Pak Aziz. Pak Aziz Muzaini. Halo Pak Aziz. Ya, Pak Aziz. Suaranya putus-putus, Mas Aziz. Ya, Mas Aziz. Ya, kalau ya, Bu, salam kenal, Bu. Ya, Mas Aziz sudah bekerja di mana, Mas Aziz? Iya. Di perusahaan swasta, Bu, di bidang logistik. Oh ya. Ya. Terus Mbak Dwita Mediana. Ya, Bu, selamat malam. Ya, saya Dwita, saya. Ini bisa di-on-kan kameranya, Mbak Dwita. Saya belum tahu soalnya. Ya, Bu. Lagi nggak enak badan, Bu. Enggak apa-apa, sebentar. Mbak Dwita bekerja di mana, Mbak Dwita? Saya kerja di Duta Sarana Kontraktor, Bu. Oh iya. Kontraktor sama tuh. Ya. Iya, Bu. Temannya tuh, Mbak. Temannya. Oh, beda. Ya. Beda, Bu.
Ya, terus Pak Joko Rianto. Mas Joko bekerja di mana? Oh ya. Nanti kalau ada IT kesulitan kita menghubungi Mas Joko. Terus ini siapa tuh monitor ini namanya siapa? Namanya monitor ini. Admin, Bu. Yang pakai nama monitor siapa ini? Admin, Bu. Oh, admin. Oh, ye. Mohzen Majid. Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam, Pak. Saya manggilnya Pak siapa ini? Pak Zen atau Pak Majid? Admin. Ya? Ini dia. Titik Zen aja, Bu. Ya? Zen. Oh ya. Halo. Ya. Terus Mbak Nurjana. Ya, saya Bu. Ya, Mbak Nurjana bekerja di mana, Mbak Nurjana? Saya di apotek di Pati, Apotek Kurnia Sehat di Pati. Di Pati, ya. Oke. Terus Mbak Sasa. Oh, ya. Kok nah ini Mbak Sasa bisa masuk gini kok namanya. Sudah Bu, sudah masuk. Nah, bisa di-on kan dulu Mbak Sasa kameranya sebentar aja. Bentar Bu, saya lagi di toilet. Oh ya sudah. Ya sudah. Terus ada yang belum saya panggil ini. Sudah presensi melalui SIMA semua ya? Sudah ya? Ya. Apa? Oh gitu, ya. Ya nanti bilang ke Bupati aja karena kan, ya. Terus yang kedua saya sebenarnya menggunakannya bukan Zoom. Saya lebih sering menggunakan MS Team karena nanti tugas-tugas itu langsung nyemplung di situ semua. Jadi kita komunikasi katakanlah share materi itu tidak menggunakan WA, tapi di MS Team itu kan nanti dari materi saya juga, dari teman-teman kaitannya dengan tugas-tugas kelompok, itu nanti langsung share di MS Team itu kan satu pintu gitu. Termasuk nanti pada saat ujian itu kan meskipun bisa tulis atau bisa berupa paper ya, itu sudah ada namanya masing-masing, tinggal masuk-masuk gitu, sehingga data saya kan enak, bisa diaksesnya sampai 1 semester bisa saya akses. Kemudian langsung ada rekamannya, kalau misalnya teman-teman ada yang berhalangan hadir, itu langsung kerekam semua di MS Team. Cuman di MS Team itu kekurangannya berat artinya nanti agak lambat. Kan kita kan ada 3 kali tatap muka secara online ya itu ya. Nah nanti monggo kalau memang misalnya kaitannya teman-teman yang ini kemarin sayangnya tidak ada sosialisasi yang di MS Team dari pusat karena kan biasanya sih yang seperti yang di dosen-dosen juga banyak yang menggunakan MS Team karena itu lebih tersinkron gitu loh, menggunakan tugas, kemudian kaitannya dengan recording materi-materi itu sudah ada semua, jadi bisa dilacak. Baik, kita mulai saja ya ini ya untuk pengantar kita hari ini. Teman-teman ini saya ampu berkaitan dengan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, buku acuan yang sudah saya share di WA Group itu nanti yang digunakan sebagai acuan utama. Namun demikian, saya tidak membatasi dari buku itu. Jadi
silahkan teman-teman menggunakan beberapa buku yang digunakan dengan menggunakan topik-topik yang sama yang nanti akan saya bahas ya. Kita akan melampaui selama 7 kali tatap muka itu apa. Itu bisa menggunakan beberapa buku yang bisa diakses melalui perpustakaan, di situ ada draft, ataupun nanti teman-teman bisa menggunakan e-book yang seperti yang saya berikan itu, nanti saya ajari itu, buka e-book. Sudah pada tahu belum ya? Jadi kalau di pasca sarjana ini kan orientasinya kita kan MSDM juga MSDM lanjutan, maka buku-buku yang digunakan adalah buku-buku asing. Buku-buku asing itu kan kalau membeli itu kan mahal. Nah sekarang kita ada fasilitas e-book yang bisa di free, di crack, berapapun halamannya, ada 700 halaman atau apa, edisi-edisi baru itu bisa diakses menggunakan Ligen. Nanti kalau ada waktu saya berikan di terakhir cara mengakses buku asing itu ya. Kalau di buku Indonesia tidak ada. Jadi kenapa saya orientasinya seperti itu? Nanti teman-teman bisa mencari topik-topik yang relatif baru yang update, yang sedang berkembang melalui akses buku-buku yang baru di perkembangan kaitannya dengan MSDM. Nah, karena sebagian dari mahasiswa sini juga nanti di semester 2 kan teman-teman juga akan ngambil konsentrasi ya. Kebanyakan memang menggunakan MSDM, karena kan general, sifatnya umum bisa digunakan di mana-mana. Nah, dengan menggunakan akses, misalnya ini teman-teman sudah bisa mengakses beberapa buku asing, harapan saya kan ada ide-ide gitu loh. Ada ide-ide kaitannya dengan topik-topik, termasuk nanti pada saat kita perkuliahan ini saya selalu menganjurkan untuk membuka jurnal Recording in progress. Jadi menggunakan jurnal penelitian supaya tidak asing lagi nanti. Pada saat semester 2 nanti sudah ada plotting pembimbing, itu sudah tidak asing lagi cara mencari jurnal kayak mana yang bagus gitu. Saya akan ajari juga nanti saja di akhir-akhir ini ya, akhir-akhir pertemuan ini, tatap muka hari ini. Kemudian untuk teknisnya kita kan ada 6 kali tatap muka. Ada 6 kali tatap muka ini. Jadi tatap muka pertama nanti akan saya jelaskan kaitannya dengan pengantar kita mengenai manajemen SDM pada satu organisasi, Human Resource Management in Organization ya. Kemudian nanti yang tatap muka kedua ini adalah Strategic and Planning yang kaitannya dengan SDM juga, Human Resource Strategy and Planning. Kemudian yang tatap muka yang ketiga itu nanti adalah kaitannya dengan ketenagakerjaan, terus jenis pekerjaan, analisa jabatan. Terus nanti yang tatap muka yang keempat ini adalah rekrutmen, kemudian seleksi, ya, rekrutmen dan seleksi. Kemudian ini kok, oh ini yang salah ini. Pokoknya nanti diurutkan saja yang ada di sini. Nah, M2 ini artinya apa? M2 ini multi chapter 2. Jadi sesuaikan dengan dari buku yang sudah saya share ya. Jadi kalau tatap muka kedua ini multi chapter 2, kemudian tatap muka ketiganya adalah multi chapter 4, kemudian yang tatap muka keempat ini adalah multi chapter 6, ini chapter 7, 8, dan 9. Ini ada satu chapter yang apa ya istilahnya kurang begitu lazim didiskusikan topik-topiknya, maka ini saya lompati di sini di chapter 5 saya lompati. Ikuti saja yang ada di buku tersebut. Nah, hanya kalau misalnya teman-teman nanti katakanlah kurang puas mengenai isinya, bisa menggunakan acuan-acuan yang lain. Nah, sekarang teknis untuk itunya, untuk pembahasan materinya, ini nanti kita bagi dalam kelompok ya. Jadi mulai minggu depan teman-teman sudah bisa presentasi
dengan menggunakan buku itu, ya. Kita ada 6 kelompok kan ini berarti 6 kelompok. 6 kelompok itu dibagi dalam 17 orang. 6 kelompok 17 orang. Ini edisi Indonesianya juga ada. Kalau memang teman-teman kesulitan dalam bahasa Inggris, nanti cari di stadion atau di buku online itu juga ada. Itu. Tapi kalau misalnya memang senang baca teks aslinya, saya sudah share. Yang penting ada dulu gratis. Nah kalau beli monggo, yang asli juga ada, yang bacakan ya ada. Itu di Shopee juga banyak. Yang terjemahan Maltese itu ada. Ada 2 chapter, yang awal ini memang ada dua buku, yang seri 1 ini yang mungkin yang kita awal. Nanti setelah itu kan nanti yang mengajar adalah Bu Nuni. Nah, itu. Nah, harapan saya gini. Ini kan ada 17. 17 kita bagi dengan 6. Berarti kan ada yang 3. Ada yang 3, ada yang 2 ya berarti ya. 2-nya 1. Lah, monggo ini segerakan untuk membuat kelompok ya. Sehingga nanti terus semua tetap bikin ringkasan karena harus baca semua. Semua harus bikin ringkasan. Ringkasan itu bisa dalam bentuk MS Word atau dalam bentuk PowerPoint. Ya, bisa dalam bentuk Word atau dalam bentuk PowerPoint. Kalau kelompok kan tidak kesulitan itu. 3 orang tidak kesulitan. Nah, selain dari buku, ada 1 jurnal juga harapan saya. Jadi baca 1 jurnal yang berkaitan dengan topik. Nanti dibuat ringkasan dalam bentuk kelompok itu. Jangan banyak-banyak ya ringkasannya ya. Kalau Word ya sekitar maksimal 10 lah. Maksimal 10 lembar. Maksimal itu. Maksimal 10 lembar. Kalau kuliah ya seperti itu. Saya dulu S2 itu sehari itu satu tatap muka itu bisa 7 bab loh. Tidak ada Indonesianya. Jadi 1 semester itu ada 5 buku yang sebantal-bantal, dulu nggak ada e-book, harus fotokopi yang harganya ratusan ribu. Dari tahun 98 itu saya sudah 1 buku itu udah 200.000 untuk fotokopi. Kalau aslinya kan buku sampai 400.000, waktu itu dolar lagi naik-naiknya kan. Nah, ini sudah ada e-book, saya buat sederhana, 1 bab. Di sini juga buku yang Indonesia juga ada, silakan nanti browsing di toko online atau pinjam di perpustakaan. Kalau perpustakaan ini kelihatannya edisinya masih lama. Makanya saya cari yang di situ tahun 2019 kelihatannya yang saya berikan itu 2019 di toko buku Shopee atau di yang di marketplace itu juga banyak. Silakan yang bahasa Indonesia ada. Ya. Nah, ini ikuti yang di sini, nanti ditambah 1 jurnal. Nanti bisa kita diskusikan di minggu berikutnya. Gitu. Nah, ada yang keberatan dulu nih. Untuk kelompok monggo kerso, nanti di-list saja. Di-list setelah kelas ini besok atau yang penting tatap muka berikutnya teman-teman sudah siap semuanya. Gitu. Ada yang ditanyakan dulu. Ada yang ditanyakan. Ya ini topiknya. Iya, kan enak toh. 1 ngeringkas di sini. Ya, jadi ini Maltese chapter 2, ikuti yang di situ loh, yang di buku itu. Sudah saya berikan bukunya kan itu, Maltese chapter 2. Katakanlah minggu depan itu Human Resource Strategic and Planning, gitu kan topiknya. Nah, nanti dari chapter itu teman-teman ringkas, ya toh, teman-teman ringkas itu paling ada berapa dari sekitar 20-30 lembar, tapi kan itu di dalam buku itu kan banyak contoh, lebih banyak contoh yang di asing. Nah, maka harapan saya mungkin teman-teman bisa berdiskusi kaitannya dengan sharing kondisi yang ada bisa dari lingkungan teman kerja, tempat kerja dari teman-teman semua. Nah, kemudian dukungan dari jurnal penelitian. Jurnal penelitian nanti juga bisa menggunakan jurnal bahasa Indonesia atau menggunakan asing. Harapan saya sih menggunakan jurnal asing karena itu lebih update.
Jurnalnya yang paling tidak ya 5 tahun terakhir lah. 5 tahun terakhir kalau kita dua-dua ya paling tidak 2017. 2017 contoh penelitian, nanti saya berikan di akhir cara mencari jurnal setelah ini. Gitu. Ya, jadi kita langsung main di kayak mana sih kalau mau nulis tesis, mungkin kan teman-teman belum mengenal jurnal ya, di S1 belum familiar, tapi kalau begitu sudah S2 ya seperti ini. Jadi materi jurnal kita coba combine. Nah, gitu. Sudah ada buku, monggo nanti bisa didiskusikan. Kaitannya itu yang di online ada yang ditanyakan, teman-teman yang dari melalui Zoom ada yang ditanyakan dulu. Ya, Pak Joko gimana, Mas Joko? Ya, Maltis 2 ditambah dengan jurnal. Saya tulis saja. Betul, Maltis 2 saja. Iya. Jadi kan kita intinya tiap tatap muka satu dari buku teks yaitu Maltis sesuai dengan yang ada di tabel itu. Nanti saya share ya ini. PPT saya share saja. Ya, terus yang kedua adalah dari jurnal penelitian. Jurnal penelitian. Ini. Jadi ada dua kombinasi ini. Katakanlah ini dibuat 7 lembar, jurnalnya 3 lembar saja. Jurnalnya ya cuman kaitannya ini latar belakangnya apa. Lalu jadi latar belakang, kemudian metode, kemudian hasil. Sudah itu saja. Jadi jurnal nanti dicerna, jurnalnya jurnal penelitian ya, jangan jurnal itu kan ada dua. Yang satu adalah kaitannya artikel yang non-riset atau review, literatur review istilahnya. Literatur review itu menggabungkan, katakanlah saya menggabung 100 artikel, tapi topiknya teori, terus saya gabung jadi satu artikel. Nah, itu yang namanya jurnal telaah literatur atau literatur review. Tapi yang Bapak Ibu fokuskan di sini adalah yang jurnal penelitiannya. Yang riset by riset. Jadi kalau jurnal penelitian nanti dibuat saja ringkasan kaitannya dengan masalah latar belakang dan masalah, ya. Terus yang kedua adalah metode, kemudian yang ketiga adalah hasil. Ini saja. Saya pengen Bapak Ibu belajar membuat intisari dari bacaan itu. Intisari dari temanya sesuai dengan topik. Ya, inline dengan itu. Satu ini kelompok semua. Ya, kita belajarnya kelompok saja dulu. Ya. Topiknya sesuai, jadi topiknya sama. Jadi jangan lewat dari topiknya. Yang pertama adalah strategi and planning, human resource strategy and planning, perencanaan SDM. Ya, semua kelompok itu kan meskipun nanti ada beberapa penulis kan berarti katakanlah ada enam kelompok, berarti ada masing-masing satu jurnal, satu kelompok satu jurnal. Enggak milih. Kita sudah on track gitu aja. Jadi enggak lewat dari apa yang topik yang dibicarakan. Gitu. Ya. Jadi ada yang presentasi, ada nanti yang teman-teman yang lain menanggapi atau berdiskusi atau sharing, enggak masalah. Apa? Sudah. Enggak usah tegang. Kita santai saja. Jadi gini loh. Memang pembelajaran yang di S2 itu kan beda dengan yang S1 ya. Jadi kita lebih banyak ke diskusi terapannya.
Dan sumber-sumber bacaannya kan tentu lebih, kita kan kelanjutan dasar-dasar itu kita tidak belajar lagi dasar-dasar, tapi lebih ke aplikasinya. Nah itu tinggal buku acuan sudah ada, nanti kita diskusikan, terus saya akan memberikan garis besar setelah teman presentasi teman kita yang presentasi itu memberikan penjelasan, saya akan coba untuk menarik benang merahnya, inti dari apa yang kita diskusikan, terus kita nanti berdiskusi bersama. Gitu. Tidak masalah, tapi kan bisa melihat dari ulasannya kan tetap beda ya. Gitu, tidak masalah. Ya. Iya, satu kelompok sendiri nyari. Satu kelompok satu aja. Iya, nyari sendiri. Nyari sendiri. Ya. Nah, makanya mau teman-teman mau langsung ke dari Scopus atau Scopus kalian ya. Jadi gini, ya ini saya untuk materi nanti ya sebenarnya bisa kita pelajari baca ya. Atau saya cara mencari jurnal dulu saja ya. Jadi kalau materinya, ya saya ajari cara ngeteknya sebentar. Iya, sebentar. Kita ada tapi hanya desain direct. Ya. Karena topik kita pertama adalah Human Resource and Strategic Planning. Kalau misalnya kesulitan di Scopus ya gini. Atau bisa langsung diakses ya. Teman-teman yang di Zoom kelihatan belum? Belum ya? Belum, Ibu. Saya biasanya ini lebih suka lebih mudah untuk mencerna yang keluaran dari Emerald sebentar. Ini ya. Coba langsung saya share di grup saja ya. Kalaupun belum Scopus ya enggak apa-apa. Nanti berat. Maksudnya untuk memahaminya berat. Ini makanya saya beri, kalau memang teman-teman kesulitan, kalau bahasa Indonesia, jadi ada dua alternatif. Kalau memang kesulitan di mencari jurnal yang kaitannya dengan yang berbahasa Inggris, kalaupun itu di bahasa Indonesia, yang terindeks Sinta. Yang terindeks Sinta. Jadi jurnal kalau yang Indonesia ini cari yang terindeks Sinta. Terindeks Sinta. Paling enggak Sinta 2. Sinta 1 atau Sinta 2. Ya. Sinta itu indexing bahasa Indonesia, indexing jurnal bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya itu jurnal asing, ini yang Indonesia ya. Kemudian kalau yang jurnal asing saya enggak harus fokus lah, nanti keberatan karena ini baru semester 1. Nanti saja kalau sudah konsentrasi di MSDM. Ya. Asing ini monggo, saya enggak ada batasan. Kalau yang bagus ya nanti terindeks Scopus, kalau yang tidak ya pokoknya yang jurnal asing saja. Atau yang tidak enggak apa-apa. Nah, misal ini, kita buka ini ya, melalui Emerald ya tadi ya.
sudah saya berikan linknya tuh itu. Karena kenapa saya gunakan Emerald? Emerald itu yang paling mudah dipahami bahasa Inggrisnya. Dibandingkan katakanlah ada dari Elsevier atau apa itu lebih susah. Misalnya gini, kita cari topik yang hari ini. Nah, tapi yang penelitian, kalau seperti ini ya, ini buku. Jadi buku part ini buku, bagian dari buku katakanlah satu bab. Nah ini artikel. Ini artikel. Jadi untuk membedakannya, ini buku, ini artikel. Hanya kalau artikel seperti ini, bibliografi itu berarti bukan cenderungnya, memang dari review teori. Jadi bukan penelitian, tapi review teori. Bibliografi. Nah, terus kalau misalnya kita yang untuk bisa melihat secara cepat, ini lihat ininya. View, summary, and detail. Lihat abstraknya. Lihat abstraknya ini. Jadi ini isinya apa? Ya. Tuh. Seperti itu. Terus ini kan lama-lama nih. Nanti coba cari yang baru. Ini 2020 ini. Continuous optimal ini juga artikel. Lihat ini. Summary-nya. Nah, ini lihat ini. Kalau tahu riset artikel ya di sini. Type-nya. Ya, type-nya tipenya adalah artikel penelitian. Gitu. Nah, kalau misalnya ini kan kita baru bisa melihat di sini adalah abstrak. Kemudian yang kedua, cara mendownload. Kalau ini free ya biasanya langsung di sini. Langsung di sini. Jadi bisa langsung. Kalau ini tidak bisa. Ini apa nih? Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa, cara bukanya sekarang. Cara bukanya yang kekunci. Kita menggunakannya Skyhub. Skyhub.st. Ya. Nah, ini. Saya bagikan saja di grup. Nah, Skyhub gini toh. Tampilannya ada burung pakai kunci gini. Ini artinya untuk buka kunci artikel maksudnya. Kita buka yang tadi lagi. Mana ini? Tidak bisa. Jadi saya yang ketutup, tidak bisa. Sebentar tak kecilkan aja. Nah, ini toh. Ini caranya cari doi-nya. Atau yang ini ya. Nah ini. Nah ini loh. Ini ya. Ini klik kanan. Copy link address. Ini. Terus buka di Skyhub tadi. Masukkan. Sudah bisa diakses. Iya. Ya sebenarnya ini kan ilegal lah, tapi mereka nganu. Tapi kan mereka sebenarnya yo salah. Ini penulisnya siapa, yang dibayar siapa. Gitu. Ini sudah artikel penelitian.
Itu ya. Nah, ada yang ditanyakan, belajar dulu cari yang mudah dimengerti. Ya. Kalau memang ada kesulitan ya tadi coba menggunakan yang Indonesia tapi yang Sinta. Yang Indonesia tapi yang terindeks Sinta. Nanti kan di situ lihat jurnalnya apa, masukkan di rumah jurnalnya ya. Di rumah jurnalnya apakah dari jurnal itu sudah terindeks Sinta atau belum. Ya kalau memang misalnya tidak ada Sinta 2 ya paling itu ya Sinta semakin angkanya kecil semakin tinggi ya semakin bagus paling enggak ya Sinta 4 lah misalnya kesulitan ini untuk awal-awal kita belajarnya dari sini dulu. Nah ini apapun jurnal kalau memang misalnya terkunci yang harus berbayar bisa menggunakan ini. Ini kalau jurnal. Ada yang ditanyakan dulu teman-teman. Ada yang ditanyakan dulu. Ya, monggo. Ye. Iya. Iya. Jadi gini. Siapa ini yang tanya? Mas Joko, saya kan tadi, iya, coba saya stop dulu. Jadi, atau ini saya share dulu aja. Saya share dulu saja. Teman-teman bisa mengakses di WA ya, pengantar PPT saya yang sudah bisa diakses yaitu yang di sini bisa ya. Bisa ya. Sudah nampakkah yang di Zoom? Ya. Jadi tatap muka besok kan materinya ini Human Resource Strategic and Planning. Nah, ini diringkas dari bukunya Maltese chapter 2. Maltese bab 2. Jadi ambil dibuka itu bukunya. Buku yang saya share. Nah, kameranya bisa terlihat di sini enggak? Jadi, yang pertama adalah dari bukunya Maltese chapter 2. Terus yang kedua adalah dari jurnal dengan topik yang sama. Jurnal penelitian dengan topik yang sama, yaitu perencanaan SDM. Strategi dan perencanaan SDM. Jadi, setiap kelompok nanti membuat ringkasan yang terdiri dari satu adalah dari materinya Maltese, lalu yang kedua adalah dari jurnal. Satu kelompok, satu saja. Jadi itu bisa bagi-bagi tugas. Nah, yang khusus yang presentasi dalam bentuk PowerPoint. Kalau yang lainnya monggo, Word atau PowerPoint terserah. Itu. Ada yang ditanyakan, Mas Joko? Ya, jadi kelompok 1 besok ini ya, bab 2 Maltese. Kelompok 2 Maltese bab 4. Kelompok 3 Maltese bab 6. Ini masing-masing juga ada jurnal gitu. Nah, meskipun di sini saya mewajibkan Maltese, monggo kalau misalnya teman-teman mau menambahkan dari buku yang lain. Silahkan. Di perpustakaan itu ada beberapa buku, katakanlah dari Rendel, katakanlah dari beberapa buku-buku yang lain.
Gitu. Banyak kok nanti kalau misalnya ada waktu, siang waktu istirahat, atau hari Sabtu ya, bisa nanti pinjam di sini. Silakan. Ya. Jadi kalau minggu depan kita Resum. Ya. dengan tema human resource strategi and planning, Ya. sumbernya dari kuantifikasi Ya. dan dari jurnal. Ya. Semua kelompok melakukan itu. Sama, ya. Ya. Yang presentasi semuanya. Ya, satu yang presentasi. Ya. Ya ya nanti kan makanya setelah ini saya minta dibuat grup apa? Iya, kelompok monggo. Gitu. Ya, terus Terus kemudian kalau dari hubungan itu kan sudah jelas ya. ya. Udah jelas. Ya. Ya. Kalau jurnalnya bisa beda-beda. Ya, betul. Kalau jurnalnya itu kita pakai kata kunci. Iya, jurnalnya ini, topiknya ini. Ya. Kan kadang-kadang ada beberapa jurnal yang dia lebih fokus lebih strateginya. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dan kemudian nanti PowerPoint-nya itu jadi satu. Jadi satu, jadi satu. Yang kita misalnya jelaskan dulu yang apa ya? Iya, iya. Iya, iya, iya. Nanti yang kelompok-kelompok lain cukup di ya. Kalau yang tidak bertugas saya batasi 10 lembar, yang tidak bertugas bisa dalam bentuk Word, yang tidak bertugas silahkan bisa dalam bentuk Word, tidak masalah. Ya, jadi yang bertugas kelompok 1. Kita kan ada 6 kelompok nih. 1 kelompok tugasnya presentasi. Sedangkan kelompok yang lain nanti nanggepi, kita diskusi. Nah, ya bisa menggunakan Word saja. Kalau Word saya batasi tadi kan 10 lembar maksimal. Ya, betul. Ya. Ya, makanya kan topiknya gini. Topiknya sama. Topiknya sama. 1 kelompok saja ya. Nanti kan semua dapat giliran presentasi. Yang lainnya nanggepi. Ya, yang lainnya menanggapi. Paham ya? Ya. Nah, monggo. Enggak, kalau ditentukan saya manut saja sih sebenarnya mau ditentukan atau tidak. Kalau ditentukan apa menggunakan urut presensi saja ini? Ini? Iya. Enggak apa-apa. Mau ditentukan. Silakan ditentukan. saya gini loh, intinya kan kita nggak ngerti ya. Saya terserah teman-teman semua. Kalau ditentukan ya saya gunakan saja presensi ini urut. Nanti yang terakhir berarti kan 2 ya. Yang terakhir kan 2 ya sudah gunakan ini nanti urut dari 1. Gitu kalau saya. Nah, monggo teman-teman. Kalau biasanya dari teman-teman yang lain itu nanti ngelis ya. Ngelis langsung. Katakanlah besok atau kapan, nanti langsung di list di grup WA itu loh. Kelompok 1, 2, 3 gitu. Apa kelas yang lain nggak ada kayak gini? Sama toh? Oh, belum mulai. Ya. Ya, karena ini di kita kalau SDM harus banyak diskusi sih, harus baca dan diskusi. Kalau keuangan kan memang enggak, harus ada hitungan tadi ekonomi manajerial juga. Gitu. Gitu. Mas Joko ada pendapat Mas Joko? Ada pendapat Mas Joko? Gimana Mas Joko? Kok gambarnya pakai anak band ya ini ya? Apa mantan anak band? Gimana Mas Joko?
ringkasan lah. Nggih. PPT. PPT saja. Kalau yang presentasi PPT saja, ya. Ya. Siap deh, siap semua kan tetap harus baca, makanya tak suruh buat ringkasan semua. Tetap harus baca. Nggak usah khawatir, ini ada versi Indonesianya, nggak usah khawatir kalau teman-teman itu. Kalau teman-teman memang kesulitan, ada versi bahasa Indonesianya bukunya. Nanti dicari aja di marketplace. Nanti di stadion misalnya. Ye. Harus sudah 5 tahun terakhir. Usahakanlah. Ya enggak masalah dah, nanti anu dulu karena kita baru belajar ya. Monggo lah, saya fleksibel. Ya. Tapi jangan yang terlalu lama maksudnya. Toleransi ya 7 sampai 10 paling lama. 7 sampai 10. 7 sampai 10 lah, enggak usah 5, 7 sampai 10. Ya, kalau saya gini, yang offline ini langsung bentuk kelompok. Yang online ya online gitu. Ya nanti didiskusikan nanti aja setelah kelas ini. Nanti aja lah, ini kan ada waktu. Ya. Ya, mending gitu ya. Kan sudah tahu kalau ketemu tuh enaknya tuh tahu gitu loh, iramanya itu paham gitu loh teman-temannya. Ya. Gitu, ada yang ditanyakan dulu sebelum saya ke materi. Ye. Sudah. Ya, sudah sebentar. Ye. Penelitian. Penelitian. Ya. Sebentar. Mana tadi? Ini ya. Nah, kalau jurnalnya penelitian, kita jika menggunakan ini, kita menggunakan Emerald ya. Ini kan yang dilihat pertama kalau mau screening awal itu dari ininya apa? Abstrak. Ini kan abstrak. Ya toh? Dari abstrak. Nah, ini ya. Nah, kalau itu penelitian, ini loh, type research article. Ini artikel penelitian. Tapi kalau misalnya di sini, kembali lagi. Ini juga riset, tapi ini terlalu lama. Ini ya riset. Jadi terlihat di sininya. Terlihat di sininya. Ya.
Nah, kalau seperti ini kan handbook, ini kan buku, tidak usah, langsung dilompati saja. Ini kita sudah langsung menggunakan kata kunci ini sudah. Monggo nanti kira-kira yang paling mudah dipahami. Nah, kalau bahasa Indonesia juga tidak masalah. Misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Tapi biasanya kurang menarik sih kalau di artikel bahasa Indonesia itu. Topiknya itu saja maksudnya. Ya. Tapi ya mudah dipahami karena perencanaan, penelitian, perencanaan SDM. Ini tapi belum jurnal, ini skripsi, bukan. Ini skripsi. Nah ini ada seperti ini. Ini, tapi ini kan bukan Sinta kelihatannya. Nah, nanti ngeceknya, teman-teman yang di Zoom kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya. Ini Jelas, ya. Bu. Ya. Jadi ini kan nama jurnalnya productivity. Kalau mau ngecek jurnal ini ya. Productivity Sinta. Enggak ada. Productivity dari mana tadi? Jurnalnya. Universitas Samratulangi. Unsrat. Dibuka rumah jurnalnya. Jadi ya ini link apa? Nah, ini kan dia kan biasanya kan menggunakan Open Journal System OJS-nya. Nah, ini bisa dilihat dari ini Sintanya. Biasanya kalau ada Sintanya muncul di sini. Ya, ini enggak ada. Ya, tapi ya monggo lah kalau memang misalnya kesulitan, saya fleksibel saja. Karena kan ini istilahnya teman-teman baru pemanasan. Ya, monggo yang penting ada satu penelitian, terus yang dibicarakan kaitannya dengan teorinya. Gitu. Kita sambil belajar lah untuk awal pemanasannya kayak mana kan kita mulai dari sini dulu. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan? Apa? Ya pakai Google Translate biasa, iya. Ya enggak masalah. Kalau saya setelah di Google Translate ya tetap dilihat bahasa Inggrisnya. Kalau saya lebih mantep kayak gitu. Iya. Apa ada yang lain selain itu? Apa? Saya nggak pernah itu. Kelihatannya yang paling alusan ya itu. Iya. Dan ada beberapa katakanlah yang menggunakan apa ya itu ya. Yang langsung satu file itu menggunakan apa ya itu? Pakai apa? Ada program yang langsung satu file itu tapi jelek nanti hasilnya. Ya bisa banyak, tapi kan harus tetap copy paste sedikit-sedikit. Ada yang langsung satu file itu bisa. Cuman masih agak kurang bagus. Gitu. Ya, ada lagi. Kita ke materi ya, sebentar. Kaitannya dengan materi kita belum ada soalnya hari ini. Ada yang ditanyakan teman-teman yang di Zoom? Ya.
Ya, baik kita sedikit overview mengenai ini ya. Mengenai tren yang ada di lingkungan kerja, ya itu bisa di yang terjadi sekarang ya. Jadi ada beberapa perubahan, ini tak kecilkan saja. Nggak bisa ya. Nah, jadi ada beberapa perubahan tren yang terjadi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kalau dulu kan istilahnya adalah manajemen personalia. Jadi yang diatur itu orang-orang. Sumber daya itu dianggap sebagai istilahnya ya tenaga kerja. Nah, sekarang yang jadi tren itu berbeda. Sumber daya itu sebagai aset. Aset. Maka di situ yang jadi tren itu salah satunya adalah human capital atau intellectual capital. Nah, maka karena ada perubahan tren, artinya manusia itu mulai diberdayakan. Nah, dalam hal ini yang menjadikan sasaran, jadi tidak lagi sifatnya adalah mengatur orang, menempatkan orang. Kalau dulu kan seperti itu, menempatkan orang, mengatur ini tugasnya apa di organisasi, tidak. Jadi sekarang ide-ide kreatif orang-orang yang potensial itu istilahnya adalah karena dia merupakan aset, ya dipelihara terus dikembangkan. Nah, yang menjadikan tren kalau misalnya kalau bisa dicermati di sini ya di buku tersebut ya. Jadi ada perubahan lingkungan kerja di mana fokus dari sumber daya manusia ini adalah selain untuk memenuhi kebutuhan, ini juga sifatnya adalah mengembangkan organisasi. Nanti khususnya bagi teman-teman yang mau mengambil konsentrasi di bidang SDM, ini nanti ada mata kuliah yang disebut dengan pengembangan dan perubahan organisasi. PPO. Jadi istilahnya adalah memberdayakan karyawan supaya bagaimana organisasi itu bisa berubah atau bisa berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada satu perubahan kaitannya adalah perubahan paradigma ya. Manusia itu yang tadinya dianggap sebagai satu sumber yang diatur, sekarang itu manusia itu yang nanti yang akan tenaga kerja ini nanti yang juga ikut mengembangkan satu organisasi. Maka itu disebut sebagai intellectual capital karena otak manusia itu dikembangkan. Jadi kemampuan manusia itu dikembangkan. Kemudian yang menjadikan tren kaitannya sekarang ada globalisasi ya. Globalisasi artinya tenaga kerja asing keluar masuk itu hal yang biasa. Kemudian adanya diversity itu keanekaragaman. Keanekaragaman itu bisa berkaitan dengan kalau di tren yang ada kalau di barat itu kan ada yang ras, itu sudah diterima. Kalau yang di kita itu ya bisa orang-orang daerah, bisa dari orang asing. Nah, keanekaragaman ini kan bisa menimbulkan satu konflik atau bahkan itu merupakan potensi yang bagus bagi satu organisasi. Nah, misalnya bagi teman-teman yang bekerja di satu perusahaan asing, ada satu perbedaan budaya kan di situ. Ada satu perbedaan budaya, katakanlah manajer asingnya adalah dari Amerika. Mereka ada kecenderungan lebih terbuka di dalam berdiskusi dengan bawahan. Namun kultur Asia, orang Asia itu cenderung tertutup, tidak bisa menerima komunikasi seterbukanya dengan orang Barat. Akan jadi satu konflik dalam satu organisasi. Nah, konflik organisasi itu sebenarnya bisa dikelola dengan baik karena bagaimanapun satu dinamika kelompok itu nanti yang bisa digunakan organisasi untuk mengembangkan dari keanekaragaman tersebut. Nah, tugas dari seorang manajer apa? Ya mengelola adanya perbedaan itu. Mengelola perbedaan itu supaya bagaimana dengan cara pandang mereka itu nanti bisa menimbulkan satu iklim organisasi yang baru yang mengantisipasi adanya perubahan lingkungan.
Kan istilahnya satu organisasi itu tidak seperti katak dalam tempurung ya. Tetap satu organisasi itu hidup di lingkungan yang sangat luas, dari sosial, dari politik, kemudian dari faktor-faktor yang lain, budaya dan lain sebagainya. Ini kan keluar masuk sekarang itu sangat mudah akses dengan adanya internet. Ya, jadi adanya perubahan teknologi ini mau tidak mau harus direspon. Nah, organisasi yang tidak mau mengadopsi adanya perubahan ini nanti tersingkir. Jadi istilahnya tidak ada sesuatu yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Kalau di dalam manajemen itu seperti itu. Jadi harus diikuti. Namun kalau adopsi berkaitan dengan perubahan itu terlambat, kan tentu organisasi juga ditanyakan keberadaannya, survivalnya kayak mana nih kalau lead respon. Nah, ada pula organisasi yang dia yang sebagai leader, ada perubahan ini langsung belum sampai ada perubahan, dia yang sebagai inisiator kaitannya dengan perubahan tersebut, kan ada. Nah, maka dengan adanya keberadaan sumber daya manusia yang berbeda-beda, baik itu kaitannya dengan jenis kelamin, karakteristiknya, suku, katakanlah budaya, kemudian karakter manusia itu kan paling sulit ya, paling sulit diterka. Kelihatannya di satu organisasi baik-baik saja, tapi di belakang ya mungkin Bapak Ibu bisa mengalaminya, atau ini di belakang grundel misalnya, kok kayak gini ya bosnya ya gitu. Masih untung kalau cuma grundel, tapi kalau misalnya ada satu orang yang istilahnya menebar virus jelek, ngajak temannya supaya membuat satu permasalahan, ini kan juga harus diatasi. Orang seperti ini mau dipelihara atau mau dibuang, kan seperti itu. Nah, tinggal itu bagaimana kebijakan perusahaan mengantisipasi adanya keanekaragaman tersebut. Nah, selain itu, perubahan yang terjadi adalah tetap perusahaan itu harus bisa mengembangkan etika dan tanggung jawab sosial. Intinya, bergeraknya satu perusahaan, bergeraknya satu organisasi, apapun itu entah kaitannya dengan bisnis ataupun tidak, yang menjadikan tekanan adalah bagaimana mengelola orang-orang itu. Nah, seperti itu ya, mengelola orang-orang tersebut supaya mereka mau bekerja. Sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari satu organisasi. Nah, sekarang malah jadi gini ya tampilannya. Lintang, tidak kamar mandi dulu, selang ngantuk. Ya. Itu ada nasi sama. Bisa di-mute Mas Rizal. Nah, ini ya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat, bisa teman-teman lihat, mengapa organisasi itu perlu manajemen SDM. Ya. Yang menjadi tren sekarang ini adalah keterlibatan dan kinerja pekerja, mengembangkan kepemimpinan, ada retensi karyawan tadi ya, karyawan yang tidak mau berubah tadi loh. Biasanya ini kan kalau yang di sini saya lihat kan generasinya masih relatif maksimalnya seumur saya, masih generasi Y atau generasi milenial. Oke. Kelahiran paling muda kelahiran tahun berapa ini? 90-an ada? Oh, 90-an. Sepertinya yang paling muda saya, Bu. Yang paling muda tahun berapa Mbak kelahirannya Mbak? 2000. Masuk generasi milenial. Y, Z, generasi milenial. Iya. Kan ada generasi X, generasi Y sama generasi milenial. Nah, yang orang-orang sepuh dulu. Bapak kelahiran tahun berapa? Oh ya masih seumuran saya.
Enggak, yang sebelumnya lagi itu, yang kelahiran tahun 60-an itu kan ada, atau bahkan tahun yang lama lah, ya 60-an ke atas, misalnya seperti itu. Nah, ini kan biasanya mereka itu istilahnya tidak mengenal adanya atau sedikit sekali mengenal kaitannya dengan perubahan teknologi. Kalau misalnya ada satu inovasi teknologi agak gaptek gitu kan. Tapi meskipun sekarang ya sudah tidak ya, karena kan tuntutan. Apalagi kalau itu sebagai pengajar atau di perusahaan yang memang atau di organisasi yang memang perlu akses internet. Cuman kan istilahnya agak lemot lah. Agak lemot, penerimaannya agak lemot. Mau berubah saja kan sulitnya minta ampun. Oh, saya sudah nyaman dengan seperti ini. Nah, kalau generasi saya itu mengalami dua-duanya. Dua-duanya itu artinya yang tradisional ya, yang baru ya. Nah, kalau yang anak milenial itu kan sudah beda lagi. Orientasinya sudah teknologi. Mungkin yang kelahiran 90 2000 lebih canggih IT-nya. Nah, hanya kendalanya dengan kondisi seperti itu, ini kan merubah budaya, merubah cara berkomunikasi. Nah, kadang-kadang itu juga menimbulkan satu kontra dalam organisasi. Yang tua itu merasa tidak dihargai, bahkan kadang tidak digunakan karena gapteknya tadi, ya toh. Nah, karena gapteknya tadi dia tidak mau berubah, susah. Zaman saya dulu aja bisa hidup. Maka akan menimbulkan yang disebut di situ retensi, tidak mau berubah, nah kan? Nah kalau dia tidak mau berubah diam saja tidak apa-apa, tapi kalau mempengaruhi teman-temannya itu loh, atau yang lainnya, kok ini ya sudah misalnya nanti jadi troublemaker lah misalnya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dikelola. Meskipun dari loyalitasnya mereka lebih utama, lebih oke lah. Coba anak sekarang. Kalau enggak mutu loncat. Dia enggak? Gitu? Dia punya keahlian dikit. Kecuali kalau yang PNS ya. Mungkin sudah beda ya. Nah, gitu? Iya. Anjirnya juga gitu. Iya. Biasanya ada tawaran memiliki skill yang istilahnya yang khusus. Ada yang memberikan tawaran yang lebih bagus. Pasti kan Terus pindah. Kayak ewo, jadi kan dia ditolong, mungkin selain loyal, jadi loyalin, dia tahu. Mereka saat ini kan lagi beli pekerjaan. Mas Rizal, tolong dimatikan mute-nya, Mas Rizal. Ya, jadi retensi yang seperti itu juga harus dikelola, ya. Ada retensi karyawan berkaitan dengan masalah perusahaan ini saat ini, ya. Terus ya tadi angkatan kerja terglobalisasi, keragaman usia yang lebih besar. Keragaman usia itu yang nanti kaitannya dengan yang tadi melek teknologi atau buta teknologi. Terus cara berkomunikasinya itu juga berbeda. Nah, ini sudah menimbulkan permasalahan kalau organisasi itu, terutama kalau organisasinya adalah besar. Kemudian tetap bagaimanapun organisasi itu kan berkeinginan supaya dia tetap berkelanjutan. Jadi tidak hanya berhenti di 5 tahun, 10 tahun, tapi terus gitu kan. Bagaimana upaya untuk mengelola adanya perbedaan karakter atau sifat-sifat yang ada di manusianya, ini adalah tugas dari MSDM. Caranya ya melakukan adopsi perubahan organisasi. Apalagi kalau sekarang lingkungan. Kemarin itu loh pas saat adanya COVID, ini kan langsung berubah. Dan mungkin bagi teman-teman, Bapak di BPKP ya? Ya? Oh, BUMD. Mungkin kan ada enggak satu perubahan kaitannya dengan
kondisi yang terjadi di COVID, itu kan orang harus mengadopsi teknologi, di mana orang-orang yang sepuh itu nanti lama-lama tersingkir. Ada enggak? Coba kayak mana, Pak? Sekarang contohnya, J. saya baru 1 tahun. Iya. Di Oh iya. 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 Betul. Iya. 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 Kemudian ya karena kita menganggap sebagai aset ya akhirnya Berdayakan. Iya, betul. terus itu sampai akhirnya jadi terbiasa. Ya memang agak ketinggalan ya, tapi Iya. memang keluarnya kan itu Iya. Iya. dari rumah. Iya. Kecuali kedua biasanya muncul ada yang dapat terus kita Iya. Iya. sampai tawarkan karena orang itu kepengennya tahu dia. Iya, betul. Kalau nggak mau ya kita akan ikut perubahan. Ya milih aja udah. Kalau kita Iya, iya. Makanya kan bagaimanapun perubahan itu berdampak. Ada downsizing, kebanyakan downsizing, ukurannya lebih kecil, lebih simpel. Karena orang sekarang itu organisasi itu sebenarnya sekarang tidak butuh orang banyak, tapi orang yang menguasai IT. Nah, itu. Dulu kan sebagai tenaga administrasi itu butuh pos gitu kan. Sekarang udah paperless. Pakai sistem aja bisa mengurangi, gampangnya yang tol aja lah itu. Berapa orang yang bisa dipindahkan itu? Bang, dengan adanya mesin ATM atau bahkan sekarang mobile banking, sebenarnya kan transaksi yang ada di teller itu kan sangat dikurangi. Nah, mungkin ada besok-besok ada beberapa pekerjaan yang tidak perlu manusia. Nah, itu yang kendala kita bagaimana kita mengembangkan yang tadi intelektual kita yang memiliki nilai lebih kan itu. Yang memiliki nilai lebih. Nanti yang akan digunakan, istilahnya kan seperti itu. Nah, ini kalau itu di perusahaan besar. Namun usaha kecil seperti apa? Ya sama sebenarnya. Namun kalau di SME, Small and Medium Entrepreneur, usaha kecil dan menengah ya, SME, ini karena kecil, dia lebih fleksibel. Lebih fleksibel, tetap ada katakanlah penyesuaian dengan adanya teknologi, tapi kan perubahannya itu tidak begitu drastis yang ngurusi orang banyak. Maka bagaimanapun tetap diperlukan kaitannya dengan mengelola orang-orang tersebut. Oleh karena itu kita belajar di sumber daya manusia. Karena orang itu dipandang sebagai satu aset. Gitu. Nah, ya ini intinya ya tadi yang seperti saya berikan penjelasan bahwa sumber daya manusia itu dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Kemudian memberikan satu kontribusi, harus dikembangkan. Nah, beberapa kendala, memang kan orang itu ada yang tidak menyukai adanya perubahan. Tinggal cara pendekatannya. Katakanlah orang yang sepuh-sepuh tadi memang dari IT itu sangat sulit untuk melek teknologi. Tapi dari loyalitasnya jangan ditanyakan. Mereka yang memiliki loyalitas yang lebih katakanlah terutama yang memang mulai dari satu rintisan awal. Dari rintisan awal bisa sampai membesarkan satu organisasi misalnya, loyalitasnya kan tidak diragukan. Dan berbeda dengan yang memiliki skill yang tinggi, anak-anak muda. Oke, mereka memiliki kemampuan yang bagus. Namun nanti ditanyakan
bagaimana rasa memiliki diri pada perusahaan tersebut atau pada organisasi tersebut. Nah, sehingga memelihara orang-orang dengan berbagai permasalahan dan potensi, ini juga merupakan kewajiban bagi seorang manajer SDM. Ya. Nah, dalam hal ini, tugas dari manajer SDM ini adalah mengembangkan bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja yang dimiliki atau sumber daya yang dimiliki, sehingga dia memiliki kemampuan yang unik, yang disebut dengan kompetensi inti. Nanti kalau teman-teman belajar di manajemen strategi, itu ada core competence. Jadi, apa yang jadi nilai jual dari perusahaan itu? Yang bisa digali dari kemampuan dari sumber daya manusia itu. Nah, jadi, sumber dari keunggulan, ini tetap ujungnya adalah, ujung tombaknya ya dari ide-ide kreatif sumber daya manusia yang dimiliki. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan dulu. Di sini ada yang ditanyakan. Maka bisa disebut juga sebagai sumber daya itu disebut sebagai human capital, modal manusia. Atau yang lebih menarik sekarang kan intellectual capital, karena yang digunakan adalah intelektualnya. Nah, aset yang dimiliki yang harus dikelola organisasi ya, ada macam-macam sebenarnya, ada orang, ada fisik, intellectual property, cipta yang dimiliki oleh perusahaan ya, kemudian dari keuangan, ini semua tetap harus dikelola. Namun yang mengelola siapa? Yang mengelola ya orang-orangnya. Orang-orang yang terlibat dalam organisasi itu. Dari mulai top manajemen sampai dengan yang karyawan level bawah. Mau tidak mau tetap harus melakukan satu adaptasi dengan adanya perubahan lingkungan. Nah, sehingga bagaimanapun tugas dari seorang pengelola SDM adalah ya tadi, dengan adanya keberagaman orang-orang, baik itu dari sisi usia, dari sisi budaya, dari sisi intelektual dan lain sebagainya, tetap harus dikelola. Nah, kemudian kalau ini nanti dibaca saja ya. Nah, ini area yang bisa digunakan di dalam mengembangkan SDM ini ya, yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi, pengembangan kemampuan. Jadi kalau teman-teman lihat dalam satu bagian ini ya, pusat dari pengembangan organisasi adalah dari karyawan. Karyawan ini dipandang sebagai seseorang yang memiliki kemampuan inti, core kompetensi. Jadi dia itu punya potensi ide-ide kreatif dalam mengembangkan organisasi. Nah, apa yang dikembangkan? Kalau itu berkaitan dengan katakanlah target kinerja, dia ditekankan kaitannya dengan produktivitasnya, entah itu bagian produksi, entah itu di bagian marketing, ya toh? Jadi dia ditekankan di produktivitasnya. Kemudian ditekankan untuk mengembangkan kaitannya kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, customer service. Kemudian juga bagaimana mengelola kaitannya dengan budaya organisasi. Jadi SDM ini adalah mengelola dari ketiga kompetensi ini supaya bisa dikembangkan. Terutama berawal dari lingkupnya ini dulu. Lingkupnya dari sisi orang dan organisasinya. Lingkup paling kecil perubahan itu kan dari orang-orangnya, karena masing-masing memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Nah, dari keberbedaan latar belakang orang-orang tersebut, pada satu organisasi itu juga ada satu budaya yang menaungi lah istilahnya. Apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang ada di perusahaan. Itu individu harus bisa menyesuaikan kondisi perubahan
kondisi budaya yang ada di organisasi, menyesuaikan aturan katakanlah masuk, jam keluar, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara bekerja, bagaimana hubungan dengan atasan ataupun dengan bawahan. Ini kan membentuk satu budaya yang nilai-nilainya sudah tertanam, disiplinnya seperti apa. Nah, kalau sudah mampu mengelola yang kaitannya dengan organisasi, mau diarahkan kemanapun, lebih mudah. Mengelola orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut akan cenderung lebih mudah. Sehingga fokus di SDM ya di sini. Kita berada di sini, terutama yang di sini. Terutama yang di sini. Kalau di productivity ini nanti kaitannya adalah di bagian manajemen produksi. Namun pengelolaan utama ya di sini kaitannya mengelola karyawan itu supaya dia memiliki kompetensi inti. Itu. Nah, nanti bisa dibaca saja ya. Ini ya. Satu persatu ya kita bahas bagaimana melakukan peningkatan produktivitas ya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri di sini. Nah, ada yang ditanyakan sebelumnya? Sudah mulai capek ini kelihatannya. Sudah malam. Gitu, untuk sementara ini dulu ya. Nanti bisa dibaca saja, PowerPoint-nya sudah saya share. Gitu. Ya. Nah, sudah pada ngantuk. Gitu ya, teman-teman, untuk pemanasan hari ini. Mudah-mudahan besok lancar. Mudah-mudahan besok lancar di sini. Gitu. Oke, untuk hari ini berarti cukup dulu. Ada yang ditanyakan dulu untuk teman-teman yang ada di Zoom? Kita cukup dulu ya hari ini ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu nanti di minggu depan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ya. Baik, saya akhiri kegiatan perkuliahan ini. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya. kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya.